Kita berdoa buat Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan depan kami. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang baik pada kami pagi ini. Kami boleh kembali hadir di rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Memuji, mengucap syukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang tak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Dan pagi ini juga kami merindukan akan firman Allah boleh menyapa kami. Karena kami rindukan Tuhan juga kami terus dituntun, dipimpin dalam kasih karunia kebenaran Tuhan. Ya Bapa, biar pagi hari ini Tuhan kami rindukan Tuhan melawat kami. Pakailah hamba-Mu ya Tuhan yang saya akan menyampaikannya. Toh saya sucikan, kuduskan dan urapi. Sehingga sampaikannya Tuhan sungguhnya berkat bagi kami sekalian. Mengampuni dosa salah kami agar kami layak untuk menerima berkat firman pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dan menulis Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk bagi sekalian. Shalom, selamat pagi Ibu sekalian. Bersyukur senang kembali pagi ini boleh kembali bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan di tempat ini. Tadi keadaan program Hebron, saya juga heran sudah berapa lama Hebron melayani juga eksis. Puji Tuhan. Coba kenapa tetap minggu keempat Pak nyanyi Pak ya Pak? Hartang minggu khusus tapi minggu keempat nyanyi ya Pak ya. Ya bersyukur pagi ini buat sekalian boleh hadir bersama-sama ibadah pagi hari ini. Buat sekalian tema pada hari ini adalah alasan untuk bersyukur. Alasan untuk bersyukur kita akan dasari firman Tuhan kita dari Mazmur 30 ayat pertama sampai ke 13. Saya akan bacakan firman Tuhan ini dari Alkitab TB2 buat sekalian. Ya, Bapak Ibu mungkin belum mengetahui bahwa LAI telah menerbitkan Alkitab terbitan baru yang kedua pada bulan Februari tahun 2023 ini. Alkitab yang kita baca selama ini ada terjemahan tahun 74. Di TB2 ini ada perbaikan bahasa sebagainya sehingga kita lebih memahami begitu. Ada kata-kata yang dulu kita mungkin sulit memahaminya, disederhanakan sehingga kita bisa mengerti bahasanya sudah. Bapak sekalian boleh coba makin persiapan untuk bisa masuk TB2 sehingga kita bisa sama-sama membaca firman Tuhan dengan baik. Baik, pagi ini saya bacakan firman Tuhan dari TB2, Bapak bisa mengikutinya, ada sedikit perubahan tapi tidak merubahkan esensinya. Ya. Mazmur 30 ayat pertama 13, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur nyanyian untuk penabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menyelamatkan hidupku sehingga aku tidak turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namamu yang namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Ketika aku hidup sentosa, aku pernah berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, barulah aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon belas kasihan. Apakah untungnya jika nyawaku dicabut? Kalau aku turun dalam liang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memperlihatkan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Ratapanku telah Kau ubah menjadi tarian gembira. Pakaian kalbungku Kau tanggalkan. Pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan tidak berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, saya percaya kata bersyukur satu hal yang sudah biasa kita dengar, kita katakan bos sekalian. Tetapi kata bersyukur ini yang kita dengar dan ucapan itu tidak semudah kita melakukannya.
Kita sadar tidak sadar bos sekalian, kita waktu bersyukur itu tidak mudah untuk melakukannya. Mengapa demikian bos sekalian? Oleh karena kita selalu bersyukur berorientasi pada hal-hal yang baik secara manusia. Kita bisa mudah bersyukur untuk hal itu. Ketika kita kembali berkat Tuhan, mengenai pertolongan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, kita akan mudah tuh bersyukur sama Tuhan, bersaksi di depan jemaat Tuhan sudah. Ya kenapa? Kita mengalami hal yang baik dan Tuhan kita semuanya. Namun ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin tidak baik, membutuhkan manusia, kita biasa itu sulit untuk bisa bersyukur sama Tuhan sudah. Kalau kita menderita, dua belanja sama Tuhan, bos sekalian, kita sulit bersyukur sama Tuhan sudah. Padahal firman mengajarkan kita semuanya, kita harus bersyukur dan senantiasa. Itu berarti apapun kondisi kita, apapun keadaan kita harus bersyukur sama Tuhan bos sekalian. Bapak kasih Tuhan, memang kita bukan bersyukur atas penderitaan kita. Penderitaan memang tidak mencurahkan hati kita, tidak tersedangkan penderitaan kita alami sudah. Tapi kita bersyukur bagaimana melalui penderitaan itu ada hikmat Tuhan, hikmahnya Tuhan kasih pada kita yang Tuhan kerjakan melalui penderitaan kita sudah. Banyak orang yang diubahkan kehidupannya ketika dia melalui penderitaan sudah. Contoh sederhana aja, kita mungkin melihat orang yang mungkin agak sombong, tinggi hati, ya, ketika dia keadaan jaya, sukses seperti itu, padahal ada orang lain yang di bawahnya itu, ya, setiap memilih teman, bergaul sebagainya, dan Tuhan tahu bahwa kita tuh Tuhan tidak senang barang congkak. Bahkan Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan, mengalami usaha yang turun, bersekalian di situ dia belajar rendah hati sudah. Sekarang itu kita melihat bagaimana ketika dalam kehidupan kita itu sesungguhnya segala sesuatu itu ada alasan untuk bersyukur sama Tuhan sudah. Tapi kita lah seringkali kadang-kadang yang membatasi kita bersyukur Tuhan itu pada hal-hal yang sebenarnya kita hanya melihatnya sebagai manusia saja. Kita bersyukur pada Tuhan saudara sekalian. Dan pagi ini kita mau belajar bagaimana kita untuk beralasan bersyukur saudara. Ada begitu banyak kali bisa bersyukur sama Tuhan yang kita boleh lakukan kepada Tuhan demi kita masing-masing saudara sekalian. Bagusnya Tuhan kita melihat saudara sekalian, ketika bersyukur pada Tuhan itulah satu kehidupan iman yang sungguh-sungguh makin dewasa dalam Tuhan sudah. Kebawa juga kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7, situ dikatakan bahwa ketika kita dalam Tuhan, percaya Tuhan, tetap dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan, dan di akhir dengan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah itu berarti bahwa sekarang ucapan syukur itu bukan sembarangan begitu. Orang yang dewasa dalam Tuhan itu bisa melimpah dengan syukur hatinya. Mengapa demikian? Karena bisa bersyukur dengan apapun dialami dan melimpah dia sudah. Dan ini tidak mungkin dialami oleh orang Kristen yang tidak dewasa imannya. Karena mereka cenderung untuk selalu bersyukur dalam hal-hal yang menyenangkan secara manusiawi saja. Begitu Tuhan kita bisa melihat bagaimana Mazmur pun pernah berkata, ya, bahwa ketika aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku kembali pada janjimu. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku ingat kembali akan perintah-perintahmu. So kita melihat bagaimana Mazmur pernah mengalami satu situasi mana dia lupa sama Tuhan, bahwa dia lupa pada janji Tuhan, bahwa dia mendapatkan dia sendiri sudah. Maka Tuhan izinkan dia harus tertindas mengalami kesusahan supaya dia kembali mengingat akan Tuhan, kembali mengingat akan janji-janji Tuhan sudah. Nah saudara, kalau hal seperti itu bukan hal yang harus kita syukuri. Ketika kita melihat hal yang mungkin sulit, hal-hal yang mungkin tidak enak bagi kita, bukan kita syukuri bos sekalian. Dan itu seperti itu saudara. Tapi sayangnya kita tidak seperti itu orientasi syukur kita sudah. Kita hanya bersyukur kalau kita mengalami hal yang baik secara manusia saja. So sekalian, apakah kita tidak menyadari, apakah kita sadarkah kita ketika kita hanya bersyukur sama Tuhan, bahwa ketika hal yang baik saja kita bersyukur sama Tuhan, dan kalau tidak baik kita tidak susah bersyukur sama Tuhan sudah. Itu berarti kita menyadarkan Tuhan, jadikan Tuhan itu kasihnya itu diukur tergantung apa yang kita alami sudah. Ya, sifat Tuhan itu tergantung pada apa yang kita alami. Kalau kita melihat hal yang baik, Tuhan itu penuh kasih. Kalau kita disebutkan penyakit kita oleh Tuhan, Tuhan penyembuh sebagai saya. Kalau dia menolong persoalan saya, buat Tuhan penolong saya. Tapi kalau kita tidak melihat seperti itu, maka seperti sifat Tuhan itu tidak ada pada kita begitu. Oh Tuhan tidak mengasihi kita, dia bukan penyembuh kita, bukan penolong kita. Itu tapi sadar kita sudah membedakan Tuhan, bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak berubah saudara. Tuhan tidak berubah akan kasihnya itu saudara. Masalahnya adalah kebaikan Tuhan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kemauan kita. Apa yang baik di mata Tuhan itu belum tentu baik di mata kita sudah. Ini persoalannya begitu. Kenapa kebaikan menurut kita itu selalu kalau tidak kita sadari soalnya cenderung itu hanya untuk kedagingan kita begitu.
Hanya memuaskan nafsu diri kita. Dia utamakan kebaikan pada kita itu dan tidak contoh kita, bukannya Tuhan tidak baik. Kitanya yang kadang-kadang kebaikan kita itu kurangnya tuh banyak kali adalah hal-hal bersifat lahiriah semata-mata, saudara. Saudara, Yakobus pernah mengatakan pada surat pasal 4 itu sudah dikatakan bahwa kamu tidak berapa-apa karena kamu tidak berdoa. Maka doalah kamu dapat sesuatu. Tapi kalaupun kamu berdoa sama Tuhan, kamu tidak dapat apa-apa juga. Kenapa Tuhan jawab doa kamu itu? Karena apa yang kamu doakan itu memuaskan hal nafsumu itu. Setelah jadi kita melihat bahwa kita orang percaya itu kadang-kadang banyak dipenuhi itu keinginan kita itu pada hal yang apa mau kita sudah. Makanya waktu Tuhan menyampaikan kepada kita bilang Tuhan jahat, maaf kata, Tuhan tidak baik sebagainya. Padahal Tuhan hal yang baik, yang mulia pada kita, tapi kita belum mengertinya, belum bisa menerimanya, saudara. Maka itu kita belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana kita perlu belajar bersyukur, buat sekalian. Bapak Ibu kasih Tuhan, sadarkah kita bahwa bersyukur itu hal yang sangat penting bagi kita masing-masing, saudara. Saya bisa katakan ketika kita bisa bersyukur kepada Tuhan, ada orang yang bisa memberikan kehidupan bagi kita dan lingkungan kita, saudara. Saudara, misalnya saja contoh dalam keluarga kita begitu ya. Ada suami, istri, anak-anak begitu. Kalau satu anggota keluarga kita yang selalu bersyukur, selalu berterima kasih, bagaimana kehidupan keluarga, saudara? Tentu akan jadi satu semangat Bapak sekalian. Bapak Ibu, bersyukur itu berarti kita menirakan bahwa kita sedang masalah begitu, enggak. Kadang-kadang dalam ibadah itu sehingga dikatakan bagaimana kalau kita luar biasa begitu. Padahal ada masalah mereka itu gitu. Enggak begitu Bapak sekalian. Kita jujur ngomong kita ada masalah gitu. Kita akan bilang soal kita menutupi kita, oh kamu luar biasa. Bahkan ada kemudian masalah kita hadapi, kita akan ngomong begitu. Kita akan mengakui bahwa kita ada masalah, tapi kita punya sikap berbeda, saudara. Coba bandingkan kebalikannya begitu ya. Misalnya ada satu keluarga tuh selalu berkeluh kesah, selalu tidak bersyukur buat Tuhan, saudara. Dampaknya apa, saudara? Tentu keluarga akan kehilangan semangat begitu. Misalnya saya seringkali keluh kesah pada suaminya, uang belajar nggak cukup lah, anak-anak nakal sebagainya, terus keluh kesah, saudara. Suami itu akan bekerja dia semangat begitu. Ya, anak-anak pun juga jadi kehilangan semangat karena apa? Di keluarganya ada orang yang seringkali dia berkeluh kesah, dia bersyukur buat Tuhan. Sederhana, tapi kita harus menyadari bahwa sungguh bersyukur itu bahwa kehidupan bagi keluarga kita, saudara. Saudara sekalian, bersyukur itu adalah satu sikap dalam diri kita pribadi yang kita miliki dan satu respon kita terus kita alami, saudara. Kita bersyukur, saudara. Situasi bisa hal yang tidak baik yang kita alami, saudara. Tapi respon kita itulah yang buat kita bisa bersyukur sama Tuhan, bos sekalian. Nah pagi ini kan belajar bersama-sama bagaimana caranya kita bisa bersyukur sama Tuhan. Untuk menyalakan bersyukur sama Tuhan dalam situasi apapun juga, saudara. Kita sadar kehidupan kita tidak selalu baik. Kehidupan kita selalu tidak apa yang kita harapkan. Kita kadang bisa sakit. Kita kadang bisa gagal. Kita kadang bisa mengalami kekurangan. Tapi apapun kondisi yang alami, kita punya alasan untuk bersyukur kepada Tuhan, bos sekalian. Nah, Mas 30 itu tadi kita belajar tadi, Bapak sekalian, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari bagaimana kita bisa bersyukur buat Tuhan. Punya alasan untuk bersyukur buat Tuhan, bos sekalian. Ya. Selain pertama-tama kita akan belajar pada pagi ini bagaimana bisa bersyukur buat Tuhan, bos sekalian. Kalau kita mendasarkan surat kita atas pribadi Tuhan, bos sekalian. Ini penting sekali. Jadi bukan pada pemberiannya, bukan pada pertolongannya, tapi pada pribadi Tuhan itulah kita bisa bersyukur buat Tuhan, bos sekalian. Ya, saya bacakan kembali ayatnya. Ayat ke-6 dan ayat ke-6 sekalian, ya. Mazmur 30 ayat ke-6, sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita melihat pertama-tama kita bersyukur Tuhan adalah karena pribadi Tuhan, bos sekalian. Tuhan itu kudus, Tuhan itu kasih, bos sekalian. Jadi waktu kita pribadi Tuhan seperti itu, kita harus sadar betul ketika kita melihat hal yang baik, Tuhan itu mengasihi kita. Tapi kalaupun dia harus melakukan sesuatu yang tidak mengenakan kita, karena kita melakukan hal yang tidak baik bos sekalian kita ini, maka sadari itu karena dilakukan karena kasihnya pada kita, bukan hal yang lain, bos sekalian. Karena kasihnya pada kita, mungkin harus disiplin kita harus mungkin mendidik kita mungkin dihajar oleh Tuhan, bos sekalian. Kalau kita baca 7-8 tadi kita melihat bahwa Mazmur Daud itu pernah merasa bahwa dia itu sudah nyaman hidupnya. Dalam kesenangannya dia merasa sudah kokoh begitu loh. Sudah cukup bagi dia itu. Tidak akan goyah begitu. Ini menunjukkan bahwa dia itu sudah cukup tanpa Tuhan. Ya.
Dia bisa seperti itu bos sekalian, Pak Moses itu sekalian. Makanya Tuhan hajar dia dengan cara apa? Tuhan menyembunyikan wajahnya. Maka kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya itu, Daud terkejut. Kok Tuhannya begini keadaan yang begitu bos sekalian? Bos sekalian, pernahkah kita seperti itu bos sekalian dengan masing-masing bos sekalian? Kita kadang-kadang dalam kehidupan kita percaya itu kita lebih banyak memahami Tuhan itu ada Bapa yang baik mengasihi kita. Itu betul tidak salah bos sekalian. Tapi jangan lupa Bapa yang baik itu juga adalah Bapa yang kudus. Bapa yang bisa mendisiplin kita. Maka waktu kita berjalan kita tidak selaras dengan apa yang kehendak Bapa, apa yang cara Bapa bagi kita bos sekalian, maka Dia akan mengajak kita. Dia akan mendisiplin kita. Dan kalaupun itu Tuhan lakukan bagi kita semuanya, sadarilah itu karena Dia mengasihi kita bos sekalian. Bapak Ibu kita bisa jadi orang tua, tadi anak sekolah minggu nyanyi depan, ya. Bapak Ibu anak seperti sekolah minggu kita di depan itu ketika mereka minta sesuatu pada Bapak Ibu. Yang menurut pemahaman kita dia belum sepantasnya untuk hal itu. Walaupun kita bisa memberikan kepada mereka semua itu. Apa kita berikan pada mereka bos sekalian? Atau anak remaja kita lah yang sudah remaja yang bisa naik motor begitu, kita mampu berikan motor mereka semuanya. Apa kita kasih motor pada mereka semua sekalian? Itu tidak. Kita tahu mereka belum cukup umur punya SIM sebagainya, maka kita akan tidak memberikannya begitu. Ya. Tunggu mereka dewasa bisa punya SIM, bahwa kita kasih motor pada mereka semua itu. Nah kita kadang-kadang memahami Tuhan itu seperti anak kecil itu bos sekalian. Jadi apa yang kita mau itu harus Tuhan penuhi bagi kita. Harus Tuhan kabulkan bagi kita. Maka seperti itulah kita akan melihat Tuhan itu baik mengasihi kita. Tapi waktu kita sadar pribadi Tuhan adalah pribadi Tuhan yang adalah kudus dan penuh kasih bos sekalian. Kita tidak bersyukur buat Tuhan apapun kita alami dosa kita bersyukur buat Tuhan bos sekalian. Ini penting sekali. Ya, di pertama kita melihat bagaimana Tuhan pada pribadi itulah kita bisa bersyukur buat Tuhan sudah. Pribadi Tuhan itu yang kita yang penuh kasih setia itu yang kita harus syukuri bos sekalian. Kita harus lihat hal demikian bos sekalian. Bahwa Tuhan kembali kita dalam masa suasana Natal, kita masuk suasana Natal pada bulan ini. Seharusnya Natal itu bicara sesuatu bagi kita, harus cukup kita meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya, saya selalu mengingatkan pada teman-teman ketika kita dalam penderitaan, dalam kesulitan apapun juga, lihatlah padalah salib Kristus. Lihatlah pada salib itulah satu bukti kasih Tuhan pada kita semuanya. Kita kadang sering bertanyakan kasih Tuhan di kita masing-masing ketika dalam pergumulan masa persoalan. Apakah Tuhan mengasihi kita, apakah Tuhan menyayangi kita sebagainya. Saudara, kasih Tuhan pada kita bukan berarti dia selalu mengabulkan apa yang kita mau. Tuhan mengasihi berarti apa yang kita inginkan Tuhan akan kasih. Tapi kalaupun Tuhan dikasih, Tuhan mengasihi kita, bahkan kita harus tahu bahwa dia mengasihi kita. Maka buktinya lah dia rela tinggalkan surga yang mulia, menjadi manusia, bahkan rela mati bagi dosa kita semuanya. Itu bukti kasih Tuhan bagi kita semuanya. Ini harus kita lihat ke situ bos kan. Kalau ke situ itulah kita bisa bersyukur dengan apapun juga kita alami bos. Bagus Tuhan, kalau kita melihat di Alkitab, kita melihat bagaimana hamba Tuhan pada masa itu, waktu melayani Tuhan banyak melalui kesusahan, bos kan. Misalnya saja Paulus kita melihat dalam pelayanan banyak melalui kesusahan, bukan yang enak, penjara sebagainya. Tapi kalau dia lihat pada Tuhan kasih yang besar pada dia, maka dia akan angkat kopor lagi kampung sudah, tidak melayani lagi, bos kan. Kenapa nggak tahan akan hal demikian sudah? Sama dengan kita juga, anak Tuhan juga seperti itu sudah, ya. Banyak anak Tuhan maaf kata ketika dalam persoalan hidup yang mereka berat sekali, sulit dan sebagainya, pada akhirnya mereka mencari orang pintar, mencari dukun-dukun untuk kesembuhan bos sekalian. Ada nggak? Ada bos sekalian. Bahwa tidak ada bos sekalian. Ini satu bukti bagaimana kita kasih itu tidak kokoh begitu ya. Dia sungguh menghayati kasih Tuhan sehingga begitu mudahnya ketika kita mengalami kesulitan dan sebagainya kita berpaling ke Tuhan. Alih-alih bersyukur buat Tuhan, berpaling ke Tuhan bos sekalian. Kenapa? Karena biasa lihat pada pribadi Tuhan itu yang harus kita lihat. Kita banyak melihat apa yang Tuhan perbuat pada kita. Berkatnya, pertolongan, kesembuhannya. Bukan pada pribadinya bos kan. Maka kita pribadi itulah kita akan melihat. Kita tidak mudah bersyukur kepada Tuhan. Ketika dibawa pada kehidupan yang tidak sesuai dengan apa yang maunya kita. Daud sadar dalam kehidupan itu bagaimana dia harus melihat pribadi Tuhan. Maka walaupun dia mengalami berbagai hal yang sulitan di depan dia kan. Dia mudah bersyukur kepada Tuhan bos kan. Bagi kita belajar, bagi kasih Tuhan saudara, mari kita belajar untuk mengenal kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh bos sekalian. Dan itu bisa mengenal pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh kita baca Alkitab. Baca Alkitab kita tahu siapa Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu bagi kita, apa pribadi bagi kita saudara sekalian.
Baca Alkitab satu hal yang mungkin basic, yang kita sudah mungkin bosan, maafkan dengarnya, tentang doa juga. Tapi itu kadang seringkali banyak dilanggar oleh anak Tuhan. Jujur saja kita dalam kehidupan kita sudah di orang Kristen sudah mungkin belasan tahun, sudah lama. Saya bisa meyakinkan bahwa dia semua sudah baca Alkitab sampai habis. Itu pasti bos kan. Kenapa sudah? Kenapa kita tidak mencintai firman-Nya? Karena kita tidak mau kenal pribadi bos kayak. So, zaman dulu waktu kita masih butuh pasangan kita lah, yang belum ada WA begitu, sekarang masih surat menyurat. Waktu kita surat pada teman pacar kita yang kita mau deketi begitu ya, kan kadang surat itu surat berapa hari baru nyampe, bagi kita tunggu suratnya. Waktu dapat suratnya, aduh kita senang banget ya, baca lagi. Suratnya itu bos sampai dari bagus sampai kucel, taruh di kantong, baca lagi. Kenapa? Karena kita suka pada pribadi itu sudah. Maka kita mau baca terus akan suratnya pada kita seperti itu sudah. Terus kenapa kadang-kadang Kristen tidak suka baca firman Tuhan? Karena mungkin kasih Tuhan belum bertumbuh dan mengasihi Tuhan bos sekalian. Bahwa bisa Tuhan ingat baik-baik, seseorang bisa menjadi orang Buddha tanpa mengenal Siddhartha Gautama sudah. Orang Hindu bisa jadi orang Hindu tanpa mengenal akan Dewa Brahma, Wisnu dan Shiva. Orang Islam bisa jadi orang Islam tanpa mengenal Nabi Muhammad. Tapi orang jadi orang Kristen kalau dia tidak mengenal Kristus bos sekalian. Tidak bisa. Karena orang Islam identik dengan dia mengenal Kristus bos sekalian. Itu penting sekali. Jika kita bilang mengenal orang Kristen, maka dia harus mengenal Kristus. Dia harus percaya pada Kristus bos sekalian. Enggak bisa tidak bos sekalian. Makanya bilang dia dengan pasal 14 kata apa? Akulah jalan dan kebenaran hidup. Dia jalan dia pribadi itulah dia itu sebagai jalan ke surga yang mulia. Nah kalau kita bilang kita tidak mengenal pribadi Tuhan bos sekalian, maka kita akan mudah dalam dunia ini dengan berbagai hal yang alam itu kita mudah goyang, tidak mudah bersyukur bos sekalian. Karena kita kenal pribadinya, dia tahu seperti apa dia mengasihi kita bos sekalian. Kita banyak dipengaruhi oleh apa yang kita alami, situasi yang di luar kita. Itu terjadi begitu bos sekalian. Tapi pagi ini kita belajar pagi ini bagaimana kita mau untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Walaupun Tuhan bawa kita bagi hal yang harus kita alami yang tidak baik sekalipun juga bos sekalian. Dia tahu bahwa dia Bapa yang mengasihi aku, tidak akan pernah mencelakakan aku, walaupun aku harus melewati lembah-lembah kekelaman. Walaupun hidup yang tidak mudah, yang sulit, dia tidak akan mencelakakan aku. Dan di situ kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita ingat sebagai manusia bos sekalian. Yang kedua bos sekalian, kita bisa bersyukur dengan Tuhan karena apa sudah? Yang kedua kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bos sekalian. Itu ayat kedua sampai keempat. Saya bacakan lagi firman Tuhan ini. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menyelamatkanku hidupku sehingga aku tidak turun ke liang kubur. Soalnya situasi ini kan dari yang kedua ini, bagaimana kita bisa bersyukur Tuhan kalau kita lihat akan pemeliharaan Tuhan. Pengasuh mengalami dia pernah ada musuh-musuh dalam pikiran dia. Pengasuh mengalami bagaimana bisa sakit pada dia. Bagian 4 juga dia mengalami bahwa sakit itu bisa mau dia akan mati begitu. Tapi setelah dia alami itu dia mendapat pemeliharaan Tuhan yang menolong dia, menyembuhkan dia, menyelamatkan dia. Jadi itu berarti kita melihat kita percaya itu bukan berarti kita sudah percaya Tuhan itu bisa bersyukur hidup itu tuh lancar-lancar aja. Aman-aman aja, enggak. Paulus mengalami dia ada musuh-musuh yang mengejar dia. Dia mengalami bagaimana Tuhan, dia mengalami sakit yang begitu parah sekali sampai mati. Tapi Tuhan pelihara dia. Tuhan tolong dia sehingga dia sembuh begitu sekalian. Nah ini kita lihat pemeliharaan Tuhan bagi kita tuh begitu ajaib bos sekalian. Ya. Bapak Ibu sekalian Tuhan itu bukan menyediakan penderitaan kehidupan kita, enggak. Tuhan bukan berarti kita tidak dibebaskan masalah penderitaan kita, tidak. Pemeliharaan Tuhan tidak terjadi bagi kita, bahwa kita alami sesuatu itu Tuhan tetap pelihara kita bos sekalian. Nah itu kita bersyukur kepada Tuhan bos sekalian.
Bapak Ibu, Allah naif bagi kita. Kalau kita ingin hidup kita tuh, baik-baik aja begitu. Naif. Gak mungkin kita akan kecewa bos kan. Tapi mari kita belajar bahwa ini ketika Tuhan izinkan kita harus mengalami masalah, penderitaan sebagai apapun juga kita alami, ada permintaan Tuhan bos kan bagi kita masing-masing. Dan inilah buat kita tetap bisa bersyukur sama Tuhan. Apapun yang alami kita bisa bersyukur sama Tuhan bos kan. Dan terpelihara kita dengan begitu luar biasa sekali bos kan. Mari pagi ini bos kan kita boleh melihat hal ini, kita boleh bersyukur sama Tuhan bos kan. Karena apa? Karena Dia pelihara kita. Bahwa Dia bawa kita yang mungkin tidak mudah apapun juga bos sekalian. Tuhan tetap pelihara kita bos sekalian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, justru dalam penentuan Tuhan kita itulah Tuhan membawa kita makin mengenal Tuhan lebih dalam dia bos sekalian. Kenapa sih Tuhan kajian kita penderitaan demi kita masing-masing? Kenapa sih Tuhan mengizinkan kita melebarkan kesulitan kita masing-masing bos sekalian? Saya percaya itu ada baiknya bagi kita sudah. Yang kadang kita bisa melihat hikmahnya apa begitu. Tapi udah belajar semua itu bagi kita semua itu diizinkan untuk membawa kita makin percaya sama Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Kita bisa bersyukur sama Tuhan bos sekalian. Di surat Petrus 1, 6 dan 7 dikatakan bapalah, bergembiralah, bersukacitalah bahwa saat kamu menghadapi berbagai kesulitan dan kehidupan kamu semuanya itu. Maksud semua itu untuk apa? Untuk memurnikan imanmu. Seperti iman masih murni begitu. Jadi bahkan kita melihat bahwa Tuhan punya tujuan, punya maksud ketika Dia bawa kita, izinkan kita harus mengalami berbagai kesulitan hidup soalnya. Yang harus kita syukuri untuk apa? Memurnikan iman kita itu loh. Iman kita sebenarnya mu di depan Tuhan, betul-betul ikut Tuhan tuh pada pribadinya bukan pada pemberiannya gitu. Bapak Ibu tidak bisa pungkiri kita kadang bisa semangat sama Tuhan, sukacita sama Tuhan. Kenapa? Kita diberkati Tuhan, usahanya kita semangat begitu. Nah Tuhan melihat nih ketika Tuhan angkat itu bisa sukacita apa tidak? Ingat ketika iblis ingin mencoba Ayub daripada Tuhan sekalian, iblis bilang apa sama Tuhan? Tentu aja Ayub bisa bersukacita, bisa setia sama kamu karena Tuhan kasih sesuatu sama Ayub sih. Dilindungi sama Tuhan, diberkati sama Tuhan, tentu aja bisa Ayub bisa bersetia sama Tuhan. Coba diangkat, bisa begitu nggak? Tuhan bilang apa? Ya angkat silakan aja. Anaknya mati semuanya, ya, harta badannya habis semuanya. Masih tapi setia Ayub itu. Bisa datang lagi pada Tuhan begitu, ya mas tentang aja dia masih bisa setia karena masih ada sehat. Ayo coba lagi tapi jangan ambil nyawanya. Ayub sakit begitu pada ujung kepala sakit itu semua sakit. Tapi setia sama Tuhan mas kaya. Jadi apa soalnya? Iblis tahu bahwa kadang Kristen itu ada ikut Tuhan itu bukan sungguh-sungguh murni begitu, bukan sungguh-sungguh sejati. Bukan apa adanya tapi ada apanya bos sekalian itu. Jujur bos sekalian, kita ikut Tuhan setia karena apa? Toko kita maju, usaha kita maju sebagai ikut setia sama Tuhan, tapi coba diangkat Tuhan seperti itu tetap bagus bos sekalian. Nah ini penting bagi kita bos sekalian. Kita bisa melihat Tuhan karena permainan Tuhan itulah pada kita masing-masing kita bersyukur sama Tuhan. Walaupun tadi pas katakan aku ada musuh-musuh mengejar aku bisa sakit sampai mati nih. Tapi tetap melindungi aku kata Tuhan. Mazmur demikian bos sekalian. Mari bahaskan pada pagi ini kita belajar. Kita makin tahu bahwa Tuhan mau izinkan kita mengalami berbagai kesulitan hidup bos sekalian. Tuhan tidak jahat pada kita. Dia sangat baik pada kita bos sekalian. Di mata Tuhan itu rohani kita lebih penting dari apapun juga saya. Bapak Ibu coba kita sederhana begini bos sekalian ya. Apakah Tuhan gampang nggak memberkati kita bos sekalian? Buat kita sukses menyembuhkan kita. Gampang saja bos sekalian. Berkati si A, sembuhkan si B, sekejap langsung terjadi bos sekalian. Betul bos sekalian? Coba berkata bentuk kata kita jadi kata hati berapa lama bos sekalian? Berapa lama? Mungkin bisa belasan tahun bos sekalian. Kita jadi kata hati bertahun-tahun. Ngajak kita bertahun-tahun bos sekalian. Kenapa? Tuhan itu sabar, tidak maksa begitu loh. Buat nyembuhin kita berkat itu gampang sekali, gak perlu apa-apa. Tapi untuk kita rendah hati, buat kita bersama dengan Tuhan, itu perlu waktu bos sekalian, gak mudah. Dan kalau kita bisa bersyukur hal itu bos sekalian, kita hilang berkat Tuhan bos sekalian. Pada sedang mengajak kita membuat kita rendah hati, mengadakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kita merasa, Tuhan jahat. Tuhan tidak baik, aku tidak bersyukur untuk hal itu. Padahal selalu mengajak kita untuk hal itu bos sekalian.
Maka itu kita melihat bagaimana Tuhan dengan sabarnya mengajak kita dengan hati, mengadakan Tuhan yang sungguh-sungguh. Maka di mata Tuhan, satu hal yang paling efektif adalah apa, saudara sekalian? Penderitaan, bos sekalian. Penderitaan. Jarang sekali orang yang, maaf kata, di saat sungguh-sungguh tulus sama Tuhan itu dalam kekayaan dan kesuksesan, bos sekalian. Jarang. Tapi selalu hamba Tuhan itu yang ada hati itu akan lahir dari dapur penderitaan, bos sekalian. Itu pasti. Dan berbicara pada takut ketika kita betul-betul orang yang cinta Tuhan, bos sekalian. Maka Tuhan akan melihat kita ketika diuji, Tuhan semakin menunjukkan kemurnian iman kita pada Tuhan. Sudah. Bapak Ibu, emas murni itu mau jatuh ke got, mau kemana pun tetap emas, bos sekalian, nggak mungkin jadi berubah. Betul nggak, bos sekalian? Ini dengan kita, jangan pernah takut. Kalau Tuhan uji iman kita tuh nggak pernah takut. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan tuh sungguh-sungguh, Tuhan bawa kita pada apapun juga. Kita akan melihat bagaimana iman kita semakin mulia pada Tuhan, bos sekalian. Yang kedua, kita belajar pagi ini bagaimana bisa tetap bersyukur sama Tuhan. Lihatlah akan pemeliharaan Tuhan, bos sekalian. Tuhan berkatakan di 1 Samuel 10:13, pencobaan kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ketika kau dicoba itu masih jalan keluar sehingga kau bisa menanggungnya. Bapak Ibu Tuhan sudah menakar loh. Bagi saya tuh Bapak kuatnya, masalahnya bagi saya. Bagi Bapak Ibu beda-beda. Bapak Ibu lebih kuat, kasih masalah lebih besar, saya lebih besar, kita beda-beda. Tapi selalu Tuhan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Nggak pernah melebihi. Di mata Tuhan kita bisa sangat menghadapi semua itu sudah. Tapi kita seringkali mengasih dia sendiri, kita keluh kesah sehingga Tuhan nggak kuat lagi, Tuhan nggak kuat. Padahal Tuhan kamu masih kuat, kamu masih mampu. Aku tahu persis kamu kekuatan seperti apa gitu loh. Kitanya seringkali tidak masa nggak kuat, nggak mampu. Aduh Tuhan nggak kuat nih Tuhan. Tuhan masih mampu, kamu itu bisa melakukan seperti itu. Itulah kita melihat, kita bisa bersyukur sama Tuhan apapun juga. Kan dia terpelihara kita, bos sekalian. Dia terpelihara kita. Sehingga iman kita makin bertumbuh dalam Tuhan, makin mengenal Tuhan, bos sekalian. Maka yang kedua, kita belajar bagaimana kita tetap bisa bersyukur sama Tuhan. Kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan, bos sekalian. Di waktu kita apapun juga, kita tahu semua hal yang baik bagi kita, bos sekalian. Yang ketiga, terakhir kita bisa bersyukur kepada Tuhan karena apa, saudara sekalian? Karena kita bersyukur akan kesetiaan Tuhan. Itu ayat 9-13. Saya bacakan lagi bersama firman Tuhan ini. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, daripada Tuhanku aku mempermohon belas kasihan. Apakah untungnya jika nyawku dicabut? Kalau aku turun ke dalam liang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Ratapanku telah kau ubah menjadi tarian gembira. Pakaian kabungku kau tanggalkan, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan tidak berdiam diri Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku akan menyanyikan syukur bagimu. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahkan kalau kita melihatkan kesetiaan Tuhan. Bang Mas melihat bahwa dalam kehidupan kita banyak hal yang dialami. Tapi dia sadar betul bahwa apa yang dialami itu hanya sementara saja. Hanya sementara saja. Ya. Kesetiaan itu hanya menopang kita karena dia setia pada kita, soal. Tidak akan mungkin dia akan menghancurkan kita. Karena dia setia pada kita, tidak mungkin dia akan dibawa pada hal yang tidak baik. Walaupun jalannya kadang tidak baik untuk manusia. Maka doa bisa meyakini bahwa apa yang alami ada saatnya di mana aku meratap. Ada saatnya aku berkabung. Tapi saat itu juga sementara saya akan ubahkan dengan tari-tarian. Akan ubahkan dengan satu sukacita. Kenapa bisa begini? Karena kesetiaan Tuhan, bos sekalian. Maka jadi dinamika kehidupan orang percaya adalah dari ratapan kepada tari-tarian. Dari ikan kabung kepada sukacita. Ini dinamika kehidupan orang percaya seperti itu, bos sekalian. Nggak ada tuh ratapan terus sampai mati, ratapan terus nggak ada. Nggak ada juga tuh sukacita terus sampai mati, sukacita tuh nggak ada. Jadi kehidupan Kristen orang percaya adalah dari ratapan kepada tari-tarian, dari ikan kabung dengan sukacita. Ini dimakan orang seperti itu, bos sekalian. Itulah kita harus bersyukur. Apapun yang kita alami, kita bersyukurlah. Kenapa, bos sekalian? Karena Tuhan setia pada kita semuanya. Gak selama kita menderita. Tapi awas-awas juga jangan kita sama kita terus dalam keadaan sukses bahagia.
Kita sadar betul kadang Tuhan izinkan kita harus mengalami penderitaan. Kadang izinkan harus mengalami kegagalan sebagainya. Tapi lihatlah kisah Tuhan akan menopang kita boskan untuk hal itu sudah. Maka di ayat 13 Tuhan mengatakan, aku memuji Tuhan bermaksud untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Ayat ini bukan lahir dari hidup yang nyaman-nyamannya, tidak. Bukan hidup yang lancar-lancar saja, tidak. Tapi lahir dari pengalaman bersama Tuhan Daud itu. Ada mengalami kesusahan, ada mengalami kesulitan, mengalami penderitaan sebagainya. Tapi apapun dialami Tuhan tetap setia menerima dia semua itu. Tuhan menolong dia bos sekalian. Kita bisa kebetulan seperti itu bos sekalian dengan kasih Tuhan bos sekalian. Bapak sekalian Tuhan, kalau saya biarkan orang bersyukur sama Tuhan sentiasa adalah seperti ini bos sekalian. Itu sudut pandang kita terhadap situasi kita yang alami seperti apa. Kalau kita melihat satu mawar yang indah, orang yang bisa bersyukur sama Tuhan kan bilang apa? Kok ada duri ya di bunga mawar yang indah seperti itu? Ini orang yang tidak bisa bersyukur sama Tuhan bos sekalian. Kalau bersyukur sama Tuhan bilang apa? Oh indahnya Tuhan, bahwa di tengah duri yang tidak baik ada mawar yang indah. Itulah hidup kita yang bisa hidup dengan perspektif Tuhan, bukan perspektif kita. Menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Seperti tadi lihat bunga mawar, lihat durinya yang diperhatikan, bukan mawar yang indah. Tapi pandangan Tuhan kita melihat dari mawar yang indah, walaupun ada duri-duri situ ada, tapi mawar indah yang kita bisa melihat. Pagi hari ini, kenapa bisa bersyukur sama Tuhan bos sekalian? Karena kita mulai belajar untuk melihat hidup ini bukan dari perspektif kita, bukan dari pandangan kita, dari pandangan Tuhan yang kita lihat pada pribadi Tuhan, pada pemeliharaan yang ajaib, dan pada kesetiaan bos sekalian. Maka apapun kita alami kepada dalam kehidupan kita masing-masing bos sekalian, mari kita bersyukur sama Tuhan sentiasa. Amin. Ada lebih banyak alasan untuk bersyukur sama Tuhan bos sekalian. Ada banyak alasan untuk bersyukur. Dan ini bukan hanya teori belaka. Sudah dibukti oleh orang percaya, oleh hamba Tuhan kalau di kitab Perjanjian Baru sebagainya. Jadi Paulus apapun yang alami dia bisa bersuka cita dalam Tuhan. Oh di penjara bisa bersuka cita dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi dia. Petrus Yakobus dipenjarakan, akan dihukum mati besok. Bisa tidur nyenyak bos sekalian. Kenapa? Karena dia bisa bersyukur buat Tuhan sentiasa. Ada orang yang susah tidur, harus makan obat tidur. Karena apa? Hatinya gelisah galau. Gak bisa kebuat Tuhan. Tapi Petrus Yakobus Yohanes itu, walaupun dipenjarakan akan dihukum mati besok, bisa tidur dengan tenang dan nyenyak bos sekalian. Karena hidupnya berserah pada Tuhan. Mari pagi ini bos sekalian, hidup ini bukan tambah hari tambah baik, mungkin tambah sulit dari masalah pergumulan yang kita hadapi. Mari kita belajar berserah sama Tuhan. Mari belajar percaya sama Tuhan bos sekalian. Dan satu kunci, tapi satu sukacita bukan kita lah, kita selalu bersyukur sama Tuhan. Apapun kita alami, dan kita masing-masing bos sekalian. Mari kita belajar bersyukur. Bukan apa yang situasi yang kita alami yang kita syukuri, tapi kita syukur atas pribadi Tuhan yang setia, atau pemeliharaan yang ajaib pada kita masing-masing, dan kesetiaan yang ajaib pada kita masing-masing bos sekalian. Karena Tuhan berkati firman buat kita semuanya pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa buat Tuhan bos sekalian. Bapak terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami sudah mendengar firman Allah yang mengajarkan setiap kami. Untuk kami selalu bersyukur kepada Tuhan Bapa. Kami sadar kehidupan kami sebagai percaya tidak selalu mudah bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan ketika kehidupan kami mengalami hal yang baik menurut Tuhan kami sebagai manusia. Tapi waktu mengalami hal yang tidak baik menurut Tuhan kami sulit untuk bersyukur Tuhan. Padahal itu terjadi karena Tuhan lihat baik bagi kami Tuhan. Bagi kerohanian kami, bagi karakter kami yang Tuhan sedang kerjakan harus melalui hal yang tidak enak, yang tidak menyenangkan, yang tidak mudah bagi kami ya Tuhan. Kami Bapak Surgawi ajak kami untuk melihat kehidupan ini bukan hanya dengan kacamata kami sebagai manusia, tapi dengan kacamata Tuhan ketika Tuhan izinkan semuanya itu Tuhan baik. Dan itulah kami bisa bersyukur padamu ya Tuhan. Tolong kami Bapak Surgawi, kalau sampai saat ini mungkin ada jemaat Tuhan yang masih mudah keluh kesah, mudah khawatir, mudah tidak sulit bersyukur ya Tuhan. Tolonglah Tuhan supaya kami belajar untuk sama-sama boleh bersyukur. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang ajaib yang Tuhan kasih. Sehingga apapun yang alami Tuhan akan pelihara. Sampai nanti akhirnya kami akan masuk dalam kekekalan di rumah Bapa untuk selama-lamanya. Teguhkanlah firman Tuhan dengar di hati kami masing-masing. Juga kehidupan setiap kami, berkati jemaat yang hadir dengan segala keberadaan mereka masing-masing, dengan kebutuhan, bahkan pergumulannya, Tuhan yang tahu, tolong berkati ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, berkati baik Pak Pendeta Reni sebagai kepala sidang, Bapak Ibu Pendeta Mawili dan semua jajaran pelayanan PAT ini Tuhan. Berikan kerjasama kesehatian sehingga perjalanan Tuhan PAT ini makin maju berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.